Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel aku yang hari ini akan bahas tentang estetika film Eropa. Jadi yang mau tahu gimana sih ciri khas atau karakteristik dari film-film Eropa atau juga pengaruh budayanya nih dari film Eropa tuh gimana? Yuk langsung aja check it out. Yang pertama kita akan bahas tentang dari segi karakteristiknya nih atau ciri khasnya. Ciri khas yang pertama yaitu dari ciri khas visualnya. Jadi film-film Eropa ini syutingnya itu menggunakan lokasi nyata. Otomatis pencahayaannya juga natural, lokasinya real tanpa disetting terlebih dahulu kayak film-film Hollywood. Itu memberikan kesan realisme banget teman-teman. Dan juga pengambilan gambarnya itu sering menggunakan teknik luntik, di mana sutradara itu ingin penonton merasakan suasana atau emosi adegan tuh lebih lama dan lebih panjang, jadi lebih masuk ke dalam hati. Yang kedua dari segi karakteristik atau ciri khas dari narasinya. Jadi film Eropa ini cenderung lebih lambat, reflektif, dan juga karakter driven. Apa sih karakter driven itu? Jadi karakter driven itu adalah bagaimana karakter menyikapi atau merasakan kejadian yang ada dalam cerita itu. Jadi bukan plot driven ya teman-teman. Terus film Eropa itu jarang bercerita seperti setup, konflik, lalu resolusi, tapi di endingnya itu lebih banyak atau lebih sering menggunakan open ending. Jadi penonton yang menonton film Eropa itu dibiarkan berpikir saat endingnya. Karakteristik yang ketiga yaitu dari ciri khas tokohnya atau perannya. Ceritanya sendiri itu seringkali berpusat pada rakyat atau kelompok marginal, di mana karakter-karakter ini itu sangat manusiawi dan tidak sempurna atau biasa disebut anti-hero. Seringkali ditampilkan dengan isu-isu psikologis yang berat seperti kesepian dan juga moralitas. Lalu kita akan mengulik poin yang kedua nih teman-teman, yaitu dari segi pengaruh sejarah, budaya, dan sosial. Jadi setelah Perang Dunia Kedua itu Eropa itu mengalami kayak trauma setelah perang gitu, dan itu menjadi dorongan atau melahirkan gaya sinema yang khas seperti Jerman Expressionism, di mana memiliki ciri khas visual yaitu yang distorsif untuk menggambarkan kondisi psikologis. Sementara itu, Italian Neorealism muncul pasca Perang Dunia Kedua dengan merekam realitas pekerja menggunakan aktor yang non-profesional dan juga pastinya lokasi asli. Selanjutnya pengaruh budayanya. Sinema Eropa itu sangat berpegang teguh pada konsep atau prinsip author, yang dimana menempatkan sutradara itu nomor satu dalam sebuah proyek film. Jadi peran sutradara itu sangat penting dalam sinema Eropa karena dia bisa mengontrol semua yang ada atau semua elemen atau kru yang ada dalam proyek film tersebut. Nah, konsep author ini sendiri juga melahirkan atau membuat buah film itu memiliki ciri khas dari sutradaranya. Yang ketiga yaitu pengaruh sosialnya. Jadi memiliki kepedulian tinggi terhadap realisme sosial yang menyoroti keadilan kelas atau kasta, dilema etika tanpa konsep hitam putih, multikulturalisme, hingga keterasingan individu di masyarakat modern. Poin yang terakhir yaitu bagaimana sih respon masyarakat Eropa sendiri atau masyarakat global dan juga masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu dari masyarakat lokalnya sendiri atau masyarakat Eropanya sendiri terhadap film Eropa. Film Eropa itu sangat dihargai di Eropa teman-teman, karena merupakan warisan budaya serta alat perlawanan terhadap homogenisasi gaya Hollywood. Penonton lokal sangat menghargai seni tinggi dan menuntut akurasi realitas sosial yang jujur. Lalu dari respon penonton global, di pasar internasional sendiri, film Eropa itu tidak dikomersialkan atau ya dikomersialkan tetapi tidak sangat berfokus pada komersial. Namun kalau di global atau di internasional, film Eropa itu difokuskan terhadap atau diikutkan ke festival-festival seperti Cannes, sehingga memberikan feedback itu penonton lebih menghargai seni dan intelektualitasnya dalam film tersebut. Jadi enggak yang komersial seperti Hollywood. Lalu respon masyarakat Indonesia terhadap film Eropa. Respon penonton Indonesia itu dibagi menjadi dua kubu. Kalangan akademisi dan sineas indie menjadikannya kiblat estetika. Namun penonton bioskop itu tidak terlalu suka dan terkendala sama
sama penulisan ceritanya atau tempo ceritanya itu yang terlalu lambat dan tidak to the point. Karena akhirnya juga menggantung kan sama ya sesuai sama karakteristiknya yang open ending itu tadi. Jadi apa sih perbedaan signifikan antara sinema Hollywood sama sinema Eropa yang sudah kita bahas tadi. Jadi kalau sinema Hollywood itu lebih menonjolkan ke sisi komersialnya, yang dimana ceritanya itu dibuat mudah dipahami, lalu setnya dibuat fiksi. Kebanyakan kan ceritanya fiksi sehingga mereka itu perlu mengeset atau menata dari segi mise-en-scene-nya. Lalu jika dibandingkan dengan sinema Eropa itu lebih ke sisi mengkritik isu-isu yang ada di Eropa atau memasukkan juga budaya-budaya Eropa ke dalam film-film mereka. Dan juga tujuan mereka itu bukan untuk mencari keuntungan atau berkomersial, melainkan diikutkan ke festival-festival. Dimana jika diikutkan ke festival-festival, mereka lebih menang atau lebih unggul lah ibaratnya. Karena kalau di komersial mereka termasuk tidak terlalu laku di pasaran. Karena dari ceritanya itu tadi yang tidak umum dan juga bukan selera banyak masyarakat global atau internasional. Kesimpulannya, sinema Eropa adalah sinema yang mungkin sulit dipahami bagi penonton yang terbiasa dengan struktur yang linear atau to the point, tetapi tetap dipuja oleh mereka yang mencari akan kekayaan visualnya dan kedalaman ekspresi. Sekian pembahasan tentang estetika film Eropa pada video kali ini. Saya Bayu Kurniaji Sulistyo, pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.